Ibu mungkin bisa sedikit dijelaskan mengenai tentang Hari Ibu ini, gimana sih cara untuk membesarkan anak yang bisa. Andi Harliah Patunru adalah seorang ibu yang penuh keteguhan dan semangat juang. Kehidupannya berubah pada tahun 1991, ketika suaminya, Kaimuddin Bausat, meninggal dunia. Saat itu, anak-anaknya yakni Haryadi Kaimuddin, Rizal Kaimuddin, Rahmat Kaimuddin, dan Ariandi Kaimuddin masih kecil dan bersekolah. Tanpa suami di sisinya, Andi Harliah harus menghadapi kenyataan pahit sebagai ibu tunggal. Namun, dia tidak pernah membiarkan kesulitan hidup menghalangi langkahnya. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengandalkan gaji pensiunan suaminya, Andi Harliah tahu betul bahwa untuk memastikan masa depan anak-anaknya, dia harus berusaha lebih keras. Saya selalu mengajar mereka untuk mencontoh orang yang berhasil. Saya ingin anak-anak saya tahu bahwa kesuksesan tidak datang begitu saja, tetapi harus diperjuangkan dengan kerja keras dan tekad, katanya saat ditemui di kediaman pribadinya, Jumat, 20 Desember 2024. Momen pada saat umroh. Dengan tekad yang kuat, Andi Harliah memulai usaha kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia menerima pesanan kue-kue dari kantor-kantor. Ia juga menjadi pedagang dan tukang cicil pakaian di kerabat, sahabat, dan tetangganya di Jalan Mapaudang, Kecamatan Mamajang, Selatan Kota Makassar. Hingga sebelum pandemi, bisnis jualan pakaian itu masih dijalankan sang ibu dari rumah. Setiap kali ia mengunjungi anaknya yang berhasil mendapatkan beasiswa di ITB, dia merasa semakin termotivasi. Ibu mungkin bisa sedikit dijelaskan mengenai tentang Hari Ibu ini, gimana sih cara untuk membesarkan anak yang bisa sukses gitu? Kita mulai dari mungkin dia bisa begitu karena dari kecil dia kehilangan orang bapak ya. Jadi dibesarkan dengan kesendirian, jadi kita selalu memotivasi dia. Bagaimana kamu bisa berhasil dengan kesendirian seorang ibu. Itu motivasinya sendiri bagaimana itu Kak? Bagaimana cara memotivasinya? Apalagi kan tidak gampang nih jadi seorang ibu yang harus merawat anaknya seorang diri gitu. Ya, dengan mengajar, melihat, mencontoh-contoh orang yang berhasil. Kenapa bisa tidak? Kenapa bisa dia maju? Kau harus begitu. Oke. Dan mungkin dorongan seperti apa nih yang selalu saja diberikan oleh anak-anaknya? Ya, belajar. Tidak ada yang sukses tanpa usaha. Jadi kita harus usaha. Bagaimana caranya? Mulai dari bawah harus mau melihat orang yang ke depan. Yang orang-orang maju ke depan kita harus contohi dengan kesederhanaan kita, dengan kemampuan kita. Jangan dia orang yang ke atas ya, tapi dia ke bawah. Bagaimana orang-orang dia bisa berhasil. Jadi emang ini anak-anaknya keseluruhan ini dididik mulai dari nol Kak ya? Ya, alhamdulillah karena dia kebetulan ada sedikit mungkin agak pintar ya. Dari Haryadi itu kakaknya, dia sekolah di SMP 3. Terus dia SMA 3 Bandung itu dapat beasiswa dari Haji Kala. Okay. Sampai bisa masuk ITB. ITB. Okay. Pertama. Terus si Rahmat itu dia masuk di SMA Taruna. Okay. SMA Taruna Magelang yang sama dengan AHY. Okay. Dia sekelas yang AHY. Sudah itu tamat, dia dapat lagi beasiswa dari Bosowa untuk sekolah di MIT. Ya, di Amerika. Oke. Nah, mungkin karena di lain pihak dia melihat bagaimana ini anak bisa, dan tapi tidak mampu karena dengan seorang ibu ya, dengan pensiunan gaji pegawai negeri, tidak mungkin ya kita bisa karena Allah di atas. Kenapa bisa? Semua bisa kalau memang ada ikhlas ya. Ikhlas ya. Menghadapi cobaan-cobaan demi cobaan. Benar. Nah, Ibu mungkin bisa sedikit jelaskan bagaimana sih perjalanan Ibu ini mendidik anak Ibu mulai dari kecil tanpa bantuan seorang suami gitu. Ya. Saya juga dulu setelah kan masih SMP, SMA meninggal ya, saya juga motivasi diri saya untuk memaju, jadi saya berusaha.
Saya pergi besok anak saya belanja di sana, saya buka toko-toko kecil, saya menerima pesanan-pesanan kantor itu dari pertanian, biasa saya yang tangani kue-kuenya, apa kalau ada rapat saya. Jadi melihat begini usaha. Oke. Jadi ada usaha sampingan Ya, Ibu ya. untuk mencukupi kebutuhan Ya, anak-anak juga karena ya. kita tidak mungkin bisa hidup dengan gaji pensiun ya. Iya benar. Dengan motivasi 4 anak laki-laki yang harus maju, harus berhasil. Oke. Kalau perempuan mungkin bisa ya Iya. menunggu, tapi laki-laki harus berhasil. Nah itu motivasi buat saya berikan pada anak-anak. Jadi emang anaknya itu dituntut agar jadi orang yang Iya. sukses, dan keempat-empatnya ini sukses. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan setelah melihat keempat anaknya sukses ini Ibu, mungkin apa yang kita rasakan sebagai orang tua, apalagi dengan perjuangan yang tidak gampang ini yang kita lewati? Ya pasti kebanggaan lah. Kebanggaan seorang ibu dari kecil membesarkan, dari anak-anak kecil bisa membesarkan sampai seperti itu. Dan satu keuntungan saya, anak-anak menghargai pengorbanan kita dan mengangkat juga, kita selalu menghargai di mana-mana. Ibu saya. Jadi sampai sekarang Ya. anaknya selalu mengangkat Iya, ibunya gitu ya. Soal apa saja, ibu tanya dulu mami. Ada apa? Pasti pertama, kirimkan mami. Ya, ini mami untuk mami. Oke deh, Jadi sip. sekali yang paling sedih rasanya ya, kita pernah setelah anak-anak sudah kerja semua, ayo mami kita pergi umroh dengan 4 anak laki-lakiku, saya sendiri. Bagaimana sedihnya ya? Itulah yang selalu membuat saya bahagia, terus enjoy dengan melihat sudah berhasil. Jadi momen paling sedih itu pas diajak umroh Bu ya. Ya, kita umroh bersama, tanpa bilang-bilang, tanpa apa, langsung bilang mami, jangan bikin acara ya. Kita umroh dengan 4 anaknya mami. Laki-laki semua 4. Laki-laki semua ya. Jadi jangan bikin acara lain-lain, kita umroh ya. Iya. Ya di situ sangat, masih penuh perhatiannya anak, walaupun dia sudah jadi. Pada saat itu si Rahmat di Bukalapak. Bukalapak ya. Iya, iya. Ya. Oke. Sip. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.